Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin, a'azzanillahu wa iyyakum. Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang terus menerus tiada putus, nikmat yang sangat banyak yang tidak terhitung jumlahnya, khususnya nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita, yaitu nikmat hidayah dan taufik. Oleh sebab itu, mari nikmat yang paling besar ini kita jaga, kita rawat, jangan sampai rusak apalagi hilang, terkena syubhat maupun syahwat. Kita jaga, kita rawat sampai Allah Ta'ala memanggil kita. Oleh sebab itu, Allah Ta'ala merintahkan kepada orang-orang beriman untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Diakhiri dengan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya. Sehingga Islam harus kita pegang erat-erat sampai akhir hayat kita. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa juga kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kita juga mohon kepada Allah agar kelak di yaumil akhir termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Baik jamaah, sebagai kajian tematik selingan sebulan sekali, malam ini insyaallah kita akan bersama-sama belajar dari beberapa ayat di surah Fatir. Pembahasan yang penting berkaitan dengan golongan orang mukmin yang Allah istimewakan, yang Allah pilih menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat terakhir, dan diberikan Al-Quranul Karim. Akan tetapi kemudian orang-orang yang Allah pilih ini ketika mengamalkan Al-Quranul Karim nanti terbagi menjadi 3. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, silakan bisa diambil mushaf Al-Quran, atau yang bawa HP bisa dibuka aplikasi Al-Qur'annya di surah Fatir ayat 32. Surah Fatir, surah ke-35, sebelum surat Yasin. Surat 35 ayat 32.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Thumma, kemudian, aurathna, kami wariskan, al-kitab, kitab ini, maksudnya Al-Quranul Karim, alladzina astafaina, kepada orang-orang yang telah kami pilih, min ibadina, dari hamba-hamba kami. Faminhum, maka sebagian mereka ini, zalimul li nafsihi, menzalimi dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, sebagian mereka lagi muqtasid, pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah, dan sebagian mereka lagi adalah orang yang terdahulu melakukan kebaikan dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir, yang demikian itu adalah karunia Allah yang besar. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, di ayat ini Allah berfirman, ya, thumma awrathna, kemudian kami wariskan. Awrathna ay a'tayna wa akharna, ya, kemudian kami wariskan. Jadi waris itu bahasa Arab, tapi sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Nah, apa makna waris, kami wariskan? Artinya a'tainat, kami berikan, dan kami akhirkan. Makanya waris itu diberikan tapi di akhir, setelah orangnya meninggal. Kalau orangnya masih hidup, maka bukan waris, namanya hibah. Ya, si fulan masih hidup, ya, lalu si fulan memberi kepada anaknya si A, memberikan kepadanya si B, itu bukan waris, namanya hibah. Tapi kalau diberikan adalah di akhir, dalam tanda kutip adalah setelah meninggal, namanya waris. Ya. Nah, Allah menggunakan kalimat awrathna, kami wariskan Alkitab ini, maksudnya adalah Al-Quranul Karim, kepada orang-orang yang telah kami pilih dari hamba-hamba kami. Artinya adalah umat ini. Mewariskan Al-Quran kepada Rasulullah SAW dan kepada umatnya, yang mereka adalah, ya, istofaina min ibadina, kami pilih dari hamba-hamba kami ini. Kenapa dengan menggunakan kami wariskan? Karena Al-Quran ini kalau Allah berkehendak bisa jadi Allah berikan di umat dahulu, bukan di umat terakhir. Kalau Allah menghendaki. Tapi Allah menghendaki Al-Quranul Karim itu diwariskan diturunkan kepada umat terakhir. Oleh sebab itu, dalam konteks dari bahasa kami wariskan, karena diberikan di akhir. Al-Quran ini diwariskan kepada hamba-hamba Allah pilihan di umat terakhir.
Sehingga kita ini pilihan jamaah, Bapak Ibu. Ya. Allah pilih Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, seterusnya sampai umatnya semuanya ini dipilih. Karena Allah menyebut istofaina min ibadina. Kami pilih dari hamba-hamba kami ini untuk diberikan Al-Quranul Karim. Menjadi umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan Alkitab itu Al-Quran ini dijaga oleh Allah Ta'ala sampai nanti hari kiamat. Tidak ada yang bisa memalsukannya. Jangankan satu surat, jangankan satu ayat, bahkan satu huruf pun kalau ada yang berusaha memalsukan Al-Quranul Karim, tidak akan bisa, pasti akan ketahuan. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menjamin, menjaga Al-Quranul Karim. Ya. Tidak mungkin untuk diotak-atik. Ya. Allah yang berikan jamin dalam surah Al-Hijr ayat ke-9. Inna anzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya, Allah yang menurunkan az-zikr, yakni Al-Quran, dan Allah sendiri yang menjaganya. Baik. Nah, hamba-hamba yang Allah pilih ini, yang telah diberikan Al-Quranul Karim ini, maka terbagi menjadi 3. Jadi berarti ini umat Islam. Ya, umat Islam. Yang pertama, faminhum zalimun li nafsih. Golongan pertama ini zalimun li nafsih, menzalimi dirinya sendiri. Apa maksudnya? Kata Al-Imam Ibnu Katsir, wa huwal mufritu fi fi'li ba'dil wajibat al-murtakibu li ba'dil muharramat. Golongan yang menzalimi diri mereka sendiri adalah mereka yang meremehkan sebagian kewajiban dan melakukan sebagian yang Allah haramkan. Sekali lagi, Al-Quranul Karim Allah wariskan kepada umat pilihan, yaitu umat Islam. Nah, umat Islam ini ada 3 golongan Allah sebutkan. Yang pertama, yang menzalimi dirinya sendiri. Siapa mereka? Mereka umat Islam yang melakukan kewajiban tapi juga melakukan yang Allah haramkan. Jadi mengerjakan perintah Allah tapi juga melakukan maksiat. Ya, ini level pertama. Yang kedua, wa minhum muqtasid, golongan pertengahan. Siapa mereka? Wa huwal muaddi lil wajibat at-tariku lil muharramat. Wa qad yatruku ba'dal mustahabbat wa yaf'alu ba'dal makruhat. Golongan pertengahan ini mereka yang melakukan perintah Allah yang wajib saja dan meninggalkan yang haram saja. Perintah Allah yang sunnah ditinggalkan. Ya, larangan Allah yang makruh masih dilakukan. Ini golongan pertengahan. Ya. Mengerjakan yang wajib saja, meninggalkan yang haram saja.
yang sunnah tidak dilakukan, yang makruh masih dilakukan. Ini pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Golongan yang ketiga adalah yang sabik, yang terdepan, yang mendahului dengan kebaikan-kebaikan dengan insyaallah. Siapa mereka? Wa huwal fa'ilu lil wajibat wal mustahabbat. Mereka melakukan yang wajib dan yang sunnah. At-tariku lil muharramat wal makruhat. Meninggalkan yang haram, yang makruh, wa ba'dil mubahat, dan yang sebagian yang mubah. Jadi golongan ketiga sabiqum bil khairat, yang terdepan di dalam kebaikan. Siapa? Yang melakukan yang wajib serta yang sunnah, meninggalkan yang haram, yang makruh, dan juga sebagian yang mubah yang tidak ada manfaatnya ditinggalkan. Kita golongan mana ini? Tiga golongan ini adalah orang Islam, Muslim, umat ini. Sebagaimana yang dipilih pendapat oleh Ibnu Katsir Ta'ala dan juga ahli tafsir sebelumnya ini Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala. Ya, maka kita lihat kondisi kaum muslimin umat ini melakukan yang wajib tapi yang haram juga dilakukan. Sholat tapi togel masih jalan. Ngaji tapi nanti ada dangdutan ya datang. Ya. Waliyadzubillah. Golongan yang kedua adalah yang impas. Lakukan yang wajib, meninggalkan yang haram. Adapun yang sunnah, enggak. Pokoknya sholat yang 5 waktu saja. Adapun sholat sunnah, enggak. Tahajud, enggak. Zuha, enggak. Puasa di bulan Ramadan saja. Adapun puasa sunnah, enggak. Ayamul bid, enggak. Senin Kemis, enggak. Dan seterusnya. Kemudian apa? Meninggalkan yang haram. Jadi dia hanya mengerjakan yang wajib saja. Kemudian meninggalkan yang haram saja. Kalau di masyarakatnya dikenal molimo. Molimo itu apa? Madon. Madon itu berzina. Apalagi? Madat. Madat itu ya narkoba, mendem, minum, adat, maling, main. Maksudnya main itu judi. Apalagi satu? Ya. Nah ini haram. Mancing masuk ngarang. Mancing keributan iya mungkin. Mancing keributan. Ini. Kemudian yang golongan ketiga, ini sabiqun bil khairat. Yang terdepan dalam kebaikan. Yang wajib ya dilakukan, yang sunnah ya dilakukan. Ya, dikerjakan. Yang haram ditinggalkan, yang makruh juga ditinggalkan. Bahkan sebagian yang mubah yang tidak ada manfaatnya juga ditinggalkan. Ini sabiqun bil khairat. Nah,
Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kenapa golongan zalimun li nafsi yang menganiaya diri sendiri didahulukan daripada golongan, biasanya kan yang didahulukan itu yang paling top kan gitu, ya enggak? Tapi ini level yang rendah dulu yang didahulukan. Yang tadi melakukan yang wajib tapi juga yang haram dilakukan. Sholat iya, maksiat juga oke. Ini kenapa didahulukan? Kenapa yang didahulukan bukan sabiqun bil khairat, yang level tertinggi? Ya. Para ulama mengatakan yang pertama karena zalimun li nafsi, golongan umat Islam yang menganiaya dirinya itu lebih banyak daripada yang sabiqun bil khairat atau muktasid. Ya enggak? Riwayatnya demikian enggak? Iya. Yang kedua, supaya yang zalimul li nafsi, umat Islam yang zalimul li nafsi ini tidak pesimis. Ya, maka didahulukan. Kalau diakhirkan, lihat dulu, waduh, ini yang hebat-hebat, nanti jadi pesimis dia. Akhirnya dia tidak mau istighfar, mohon ampun pada Allah Ta'ala dan seterusnya. Maka didahulukan. Kenapa yang sabiqun bil khairat, yang terdepan dalam kebaikan tadi diakhirkan? Supaya tidak ujub, tidak bangga diri, ini saya, maka diakhirkan. Bahkan kalau kita lihat, ya, sabiqum bil khairat biiznillah di sini, dengan izin Allah. Ya, jadi wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Mereka terdepan dalam kebaikan ini, melakukan yang wajib, yang sunnah, meninggalkan yang haram, yang makruh. Itu biiznillah. Karena izin dari Allah, sehingga tidak ujub. Jadi kenapa dia bisa sholat, kenapa dia sholat yang wajib, ya, demikian juga sholat yang sunnah, tahajudnya dia bisa, ya, sholat duhanya bisa, puasa tidak hanya Ramadan, bahkan ayamul bid bisa, Senin Kemis, ya, lancar. Bukan karena dia hebat, tapi karena Allah Ta'ala. Allah memberikan taufik, meringankan langkahnya dia untuk datang ke masjid, memberikan kekuatan kepada dia, kekuatan iman dan kekuatan fisik, sehingga dia bisa sholat tahajud, bisa sholat duha, dia bisa puasa tidak hanya yang wajib Ramadan saja, tapi juga yang sunnah. Maka biidznillah. Ya, kalau bukan karena Allah tidak bisa jamaah. Sehingga ya tidak ujub. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, konsekuensi dari ini, maka nanti nasibnya di akhirat pun berbeda. Ya. Semuanya ini nanti masuk surga, jemaah. Umat Islam tadi, yang tiga golongan tadi yang Allah sebutkan, itu semua nanti adalah di surga. Cuma prosesnya ke surga, ke sana itu berbeda jalannya. Dari mana kita tahu? Antum lihat di ayat berikutnya. Ayat 33-nya. Jannatu adni yadkhulunaha. Surga-surga Aden, mereka masuk ke dalamnya.
Lihat, mereka masuk ke dalamnya. Siapa mereka ini? 3 golongan tadi. Umat Islam yang ahli maksiat, dia ngerjakan perintah Allah, tapi yang haram juga dilakukan. Nanti di surga. Yang muktasid, ngerjakan yang wajib saja, meninggalkan yang haram saja, yang sunnah tidak dilakukan, yang makruh masih dilakukan, juga nanti di surga. Apalagi sabiqun bil khairat, yang wajib, yang sunnah dilakukan, yang haram, yang makruh ditinggalkan. Ya. Maka lanjutannya jannatu adnin yadkhuluna, surga-surga adn, ya, dengan jamak di sini. Karena surga tidak satu. Ya. Bahkan tingkatannya ada berapa? Ada 100. Inna fil jannati mi'ata darajah. Sesungguhnya surga ini memiliki 100 tingkat. Ma baina darajatain, antara 2 tingkat ini jaraknya bainas samai wal ard, jaraknya antara langit dan bumi. Nah, ketiga tadi jamaah, nanti untuk masuk surga ini ada yang melalui hisab, ada yang tidak melalui hisab. Yang melalui hisab, ada yang dihisab ringan, ada yang dihisab berat. Yang dihisab berat adalah zalimun li nafsih. Dihisab berat itu betul-betul diteliti di segala macam. Makanya dalam hadis, ya, man nuqisa halaka, barang siapa dia diperketat hisabnya, celaka dia mesti. Ya. Akhirnya di mana? Ya, dia celaka. Para pelaku dosa besar dihisab dengan ketat. Ya, Allah Ta'ala sediakan azab di neraka walidzubillah apabila Allah berkehendak. Tapi apabila Allah menghendaki untuk mengampuni, akan diampuni. Nah, golongan yang pertengahan, golongan kedua, muktasid, yang mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, ini yang dihisab ringan, hisaban yasira. Ya, amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Dihisab ringan, hanya diperlihatkan begini, ya, kemudian, ya, setelah itu dipersilakan masuk surga. Ada yang masuk surga tanpa hisab, ya, ini para nabi, para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Ini golongan sabiqun bil khairat. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya. Ini sebagai konsekuensi dari, ya, tadi, ya. Maka di akhirat pun nanti mereka proses ke surganya pun berbeda-beda, dan mendapatkan surganya pun berbeda-beda sesuai dengan tingkatan. Jadi surga ada 100 tingkat. Antara satu tingkat dengan tingkat yang lain jaraknya antara langit dan bumi, jemaah. Dan ini juga menjadi dalil bahwa ahlul kabair, orang Islam yang melakukan dosa besar, tidak batal imannya. Ya, ahlul kabair artinya orang Islam yang melakukan dosa besar, kemudian mati dalam kondisi membawa dosa besarnya ini, ya, maka
ya, imannya tidak batal. Artinya ya, dia nasibnya di akhirat fi masyiatillah, di bawah kehendaknya Allah Ta'ala. Allah menghendaki mengampuni, diampuni. Allah menghendaki dibersihkan dengan azabnya, disiksa dulu, ya akan disiksa dulu. Waliyadzubillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nah, kita bisa mengukur diri, ya, saya dan juga Bapak Ibu sekalian jamaah, kita masuk yang mana ini? Yang zalimun li nafsi atau muqtasid, apa sabiqun bil khairat? Pengennya sabiqun bil khairat, ya, tapi kenyataan berbicara lain, ya. Ini, ya, banyak kolektor dosa tapi pengennya surga. Nah, ini, ya, padahal ya, dia belum pernah ke surga. Nabi Adam yang sudah di surga gara-gara satu dosa dikeluarkan dari surga. Kita yang belum pernah, ya, melihat dosanya banyak tapi menginginkan surga. Maka jamaah, ya, justru dengan kita merenungi hal tersebut, harusnya kita ya lebih untuk bersemangat memperbanyak istighfar. Ya, istighfar ini dilakukan karena untuk membersihkan dosa kita, atau istighfar kita baca karena ya banyak kekurangan-kekurangan di dalam kita beribadah kepada Allah. Ya, banyak ketidaksempurnaan, sholat kita banyak yang kurang, ya, maka istighfar. Jadi Allah memiliki sifat nama Al-Ghafur yang Maha Pengampun, tapi banyak manusia yang tidak mau mohon ampun pada Allah. Ya. Padahal ya dosanya banyak. Waliyadzubillah. Nah, di ayat berikutnya tadi sudah kita singgung, jannatu adni yadkhulunaha, surga-surga Aden mereka akan memasukinya. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a. Mereka akan diberikan hiasan, dipakaikan gelang-gelang dari emas dan permata. Jadi dipakaikannya bukan setelah masuk surga. Jadi ketika dia ini masuk langsung sudah pakai gitu, tidak pakai ditunda dulu. Bukan dipakaikannya itu sudah masuk surga, bahkan ketika dia akan masuk itu langsung krep pakai semua. Laki-laki maupun perempuan. Ya, min asawira min dhahab, dari dhahab, gelang-gelang dari. Ya. Makanya dalam hadis, laki-laki di dunia ini dilarang memakai emas. Barang siapa memakai emas maka di akhirat tidak bisa emas. Ya. Walibasuhum fiha harir. Dan pakaian mereka di dalam surga itu berupa harir, sutra. Berupa sutra. Maka laki-laki di dunia dilarang memakai sutra. Man labisal harir fid dunya lam yalbasu fil akhirah. Barang siapa laki-laki pakai sutra di dunia, maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Ya. Kenapa? Kata Nabi, hiya lahum fid dunya, sutra emas ini
bagi mereka orang-orang kafir di dunia, walakum fil akhirah, dan untuk kamu nanti di akhirat. Kita laki-laki tidak boleh pakai emas, itu perhiasan khusus untuk wanita. Ya, laki-laki ini orangnya perkasa berjihad, ini jangan alusan, pakai sutra yang halus, ya gimana bisa pakai emas, itu punyanya perempuan. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Dan mereka mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Orang yang masuk surga itu, ya, sudah tidak ada rasa sedih lagi. Karena rasa sedih ini sesuatu yang sifatnya kurang. Adapun di surga tidak ada orang sedih. Di dunia sedih nggak Pak? Banyak. Orang sudah punya, misal contoh aja, orang sudah punya motor, sedih. Duh, motor sudah lama, dia motornya baru. Nah, tidak enak sedih. Sudah punya rumah, sedih tidak lihat rumahnya? Rumah nggak kayak gini ya. Semudian bocor. Ini si fulan rumahnya kok gede kan orang-orang. Nah, gitu ya. Kadang kehidupan di dunia, ya, sedih orang. Ya. Tapi di akhirat nanti di surga tidak ada lagi sedih. Ya. Di dunia ada suami sedih lihat istrinya. Kenapa? Banyak ngomel. Lagi diomelin ini. Di surga tidak ada. Ya diomeli bidadari itu tidak ada. Ya. Ya Masya Allah. Dia mengucapkan pujian kepada Allah. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan kesedihan dari kami. Sudah, di surga tidak ada sedih. Sedih itu hanya ada di dunia. Inna rabbana la ghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami ini benar-benar maha pengampun dan maha bersyukur, maha berterima kasih. Kenapa la ghafur? Allah maha pengampun karena dosa kita ini banyak, tapi Allah membuka pintu taubat. Coba Pak, orang melakukan dosa, satu dosa ditulis berapa? 1. Tapi kalau melakukan kebaikan, satu kebaikan dia lakukan berapa? Minimalnya 10. Bisa berlipat-lipat sampai 700 kali lipat. Berarti Allah maha pengampun dan maha syakur. Maha syakur itu maha berterima kasih, maha membalas. Ya. Dosa 1 ditulis 1. Bahkan kalau diniat di hati, tidak dilakukan, tidak ditulis. Kalau dibatalkan karena takut Allah, bahkan malah dapat pahala. Melakukan kebaikan 1, maka 10 sampai 700 kelipat pahalanya. Berarti 1 banding berapa? Minimalnya 1 banding 10. Kok nanti ketika di mizan ditimbang, ya, keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, berarti kebangetan enggak? Kan harus dipur bahasanya kalau gitu loh. Minimalnya 1 banding 10, bahkan bisa 1 banding 700. Karena 1 kebaikan dilipat gandakan, ya, bi asri amsalihha, 10 kali lipatnya. Bahkan, ya, sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Sudah masuk Isya? Silakan adzan dulu. Allahu Akbar.
Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit lagi. Kemudian di ayat 35 bisa disimak. Ya. Jadi inna rabbana la ghafurun syakur, sesungguhnya Rabb kami ini benar-benar Maha Pengampun dan Maha Bersyukur. Allah membalas amal-amal kita ini dengan balasan yang begitu banyak. Satu kebaikan dibalas 10 sampai 700 kali lipat. Ini Allah Asy-Syakur. Ya. Dan Al-Ghafur, pengampun. Bagaimanapun banyaknya dosa hamba, ya. Seandainya ya, ada seorang hamba melakukan dosa sebanyak biqurabil ardi khotoya, sepenuh bumi ini, tapi dia bertobat mohon ampun kepada Allah, maka Allah memberikan ampunan sepenuh bumi pula. Kurang apa coba Allah Ta'ala? Rahmatnya sangat luas. Ya. Melakukan dosa satu ditulis hanya satu. Ya. Dan Allah ya memberikan ampunannya apabila si hamba ini ya bertobat dan mohon ampun kepadanya. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlih. Allah yang Maha Pengampun, Maha Asy-Syakur, Maha Membalas ini adalah yang telah menempatkan kami darul muqamah, di negeri tempat tinggal ini, yaitu surga. Disebut darul muqamah karena surga ini adalah tempat tinggal yang sebenarnya. Adapun dunia enggak. Dunia hanya sebagai tempat persinggahan. Ya. Makanya ya, di dalam hadis Nabi mengumpamakan ya, apa? Ka'abiris sabil, seperti orang di dalam perjalanan istirahat. Ya. Orang tua kita mengistilahkan andon ngombe, ngaso, ya, melanjutkan perjalanan ke akhirat. Namanya orang istirahat, tidak selamanya akan di situ terus. Adapun akhirat, darul muqamah, tempat tinggal. Jadi alladzi ahallana darul muqamah, yang menempatkan kami di negeri tempat tinggal, yaitu surga, min fadlih, karena karunia-Nya, karunia Allah. Jadi bukan karena amal kita, tapi karena karunia-Nya Allah Ta'ala. Maka di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, la yudkhila ahadan minkum amaluhu. Ya. Amal kalian ini tidak memasukkan kalian ke surga. La yudkhila ahadan minkum amaluhul jannah. Sekali-kali tidak memasukkan kalian ke surga amal kalian. Kalau para sahabat mengatakan, wala ana ya Rasulullah, meskipun engkau wahai Rasulullah, kata Nabi, wala ana, demikian juga masuk surga bukan karena amalnya yang memasukkan surga, tapi apa? Illa an yataghammadani Allah Ta'ala bi rahmati minhu wa fadli, tapi karena rahmat dan karunia Allah. Jadi kalau amal kita, amal kebaikan dikumpulkan, ya, ibaratnya sebagai tiket untuk, tidak bisa Pak, tidak bisa untuk beli kenikmatan surga, jauh. Ya. Orang misalnya diberi umur 60 tahun,
dipotong masa sebelum balik berapa tahun misalnya? 10 lah ya. Potong tidur itu satu hari berapa jam? 8 jam. Kata dokter 8 jam. Bahkan ada yang lebih ya molornya. Kalau sehari 24 jam dipotong tidur 8 jam saja. Kalau orang itu umurnya 60 tahun, ya, itu kalau di total nanti dihitung coba ya, 8 jam ini dikalikan nanti 60 tahun, ya. Itu kurang lebih 20 tahun untuk urusan merem tok. Sehari 8 jam itu kalau umurnya manusia 60 tahun, itu kurang lebih 20 tahun untuk tidur. Ya. Amalan kita coba dihitunglah. Ya. Kalau sebagai apa ibaratnya tiket untuk membeli surga yang kenikmatannya abadi, tidak bisa. Tapi kita diberikan surga dengan penuh kenikmatan tersebut karena karunia dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ini dia mengatakan ini. Ya, orang-orang yang tadi telah diwariskan, diberikan kitab itu Al-Quran, umat ini ada 3 golongan tadi, ya. Setelah dia masuk surga, dia mengatakan alladzi ahalna daral muqamati min fadlih, yang telah memasukkan kami, menempatkan kami di negeri tempat tinggal ini, yaitu surga, min fadlih, karena karunia-Nya. La yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Ya. Ya. Tidak merasakan kepada kami, tidak menimpa kami nasabun, yaitu keletihan, wala yamassuna fiha lughub, dan di dalamnya di surga ini juga tidak terkena lughub, yaitu kelelahan. Apa diterjemahkan, terjemahannya apa yang enak? Kalau Ibnu Katsir menyebut nasabun lughub itu sama, letih, lelah. Apa dibaca? Dibaca terjemahan semuanya. Yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal, di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Nah, lelah lesu itu di dunia, Pak. Nasabun itu lelah ketika melakukan perbuatan. Antum kerja nih, macul, lelah enggak? Capek. Luhub itu lelah capek setelah bekerja. Pulang ke rumah, podo pegel enggak? Aduh, capek. Jadi lelah itu ada 2. Nasab itu lelah ketika dia melakukan aktivitas perbuatan. Luhub yaitu capek, letih setelah melakukan perbuatan. Antum bekerja, yang ngajar, aduh capek ngajar, ya enggak? Di sekolahan, gembar-gembor apalagi ngajar anak-anak. Ya, yang jahit, yang macul, yang sales, puter udah capek. Ya, nanti pulang setelah kerja capek enggak, mau tidur? Betul semua. Ya, capek. Di surga enggak ada dua-duanya. Makanya berdasarkan ayat ini para ulama mengatakan, ya, di surga itu enggak ada orang tidur. Jadi full mendapatkan kenikmatan, enggak ada letih, enggak ada capek. Mangan tidak ada capek, dengan bidadari, dengan istri, dengan segala macam tidak ada rasa letih, baik ketika melakukannya atau setelah melakukan. Wah,
Antum sama istri berapa ronde gitu, capek gitu kan, selesai. Di surga enggak. Mau berapa kali, dan kenikmatannya yang luar biasa. Ya. Jadi la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Ya. Ini. Jadi tidak ada sedikit pun rasa letih, capek, lelah di surga. Full kenikmatan. Ya, kenikmatan demi kenikmatan yang abadi, yang kenikmatan ini tidak ada klimaknya, bosan tidak. Ya, orang di dunia, ya kenikmatannya ada masa klimaknya, ada bosan gitu. Di surga tidak ada kenikmatan. Ya. Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, apa yang bisa kita tadaburi dari surah Fatir ya, secara ringkas ya, bahwa kesimpulannya Allah Ta'ala memilih ya, kita ini sebagai umat pilihan, umat terakhir, umatnya Nabi SAW yang diwariskan Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim. Kemudian terbagi umat ini, ada yang zalimun li nafsi, mendolimi dirinya. Kenapa disebut mendolimi? Karena orang yang melakukan kemaksiatan, dia melakukan kewajiban tapi juga melakukan dosa, mencampur antara melakukan perintah dan juga melakukan larangan. Hakikatnya mendolimi diri mereka sendiri, karena dia mengarahkan dirinya untuk mendapatkan azabnya Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah muktasid, pertengahan ya, yaitu antara kebaikan dan keburukannya ya, ada. Dia melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, sudah impas ya. Kemudian yang terakhir sabiqun bil khairat biidznillah, melakukan yang wajib, melakukan yang sunnah, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh. Nah, kita memohon kepada Allah Ta'ala agar diberikan taufik, kemudahan ya, untuk bisa mendapatkan golongan yang terbaik ya. Dan ini semua tidak akan bisa kecuali ya biidznillah, dengan izin dari Allah. Oleh sebab itu perbanyak kita memohon kepada Allah Ta'ala, itu mohon hidayah dan taufik ya. Saya kira itu jamaah ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan, silakan. Cukup? Ibu udah ada? Kalau udah ada kita akhiri. Udah ada? Baik, demikian jamaah. Mudah-mudahan kajian tadabbur kita malam hari ini bermanfaat, diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Benarnya dari Allah dan salahnya dari saya. Mohon maaf apabila ya ada kesalahan-kesalahan yang disampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.